Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Style Catur. Salah satu jebakan catur hitam untuk menghadapi pembukaan Italia dari pemain putih adalah Traxler Counter Attack. Pada kesempatan ini, Style Catur akan mengulas secara lengkap kemungkinan langkah balasan dari pemain putih ketika memainkan jebakan Traxler Counter Attack ini. Jadi sebelumnya, kawan-kawan siapkan cemilan dan kopinya terlebih dahulu, karena video kita kali ini durasinya lumayan panjang. Baiklah kawan-kawan, yuk kita simak video ini selengkapnya. Putih memulai langkah dengan pembukaan pion raja, pion ke E4, dibalas pion ke E5, kuda ke F3 mengancam pion E5, kuda ke C6 melindungi pion E5, lalu gajah ke C4 dan putih memainkan pembukaan Italia. Kuda ke F6 menyerang pion E4. Bentuk pertahanan ini dinamakan pertahanan dua kuda atau two knight defense. Langkah kuda ini bertujuan untuk memancing kuda lawan ke G5 melakukan serangan terhadap pion di F7 yang didukung oleh gajah di C4. Dan jika benar, kuda ke G5 melindungi pion di E4 sekaligus menyerang pion F7 dua kali dengan rencana menggarpu menteri dan benteng. Serangan ini dikenal dengan nama Red Lever Attack. Maka kita balas saja dengan langkah gajah ke C5 menyerang pion F2. Langkah inilah yang dinamakan Traxler Counter Attack. Jebakan kita ini akan berhasil jika putih memainkan kuda memukul pion F7 menggarpu menteri dan benteng, atau gajah memukul pion F7 menyerang raja. Dan kita akan melihat kedua kemungkinan langkah balasan dari pemain putih tersebut. Dimulai dari kemungkinan yang pertama, jika kuda memukul pion F7 menggarpu menteri dan benteng, maka hitam dapat terlebih dahulu melakukan serangan balasan dengan gajah memukul pion F2, skak, pengorbanan gajah. Di sini, putih memiliki tiga opsi pilihan langkah, yaitu raja ke F1, raja ke E2, atau raja memukul gajah F2. Dan kita akan memeriksa satu persatu dari langkah tersebut. Pertama, jika raja memukul gajah F2, maka hitam dapat melanjutkan serangannya dengan kuda memukul pion E4, skak. Kembali putih memiliki 6 opsi pilihan langkah, yaitu raja ke E1, raja ke E2, raja ke F3, atau raja ke E3, raja ke F1, dan raja ke G1. Dan kita juga akan memeriksa satu persatu kemungkinan dari langkah ini. Kemungkinan pertama, jika raja ke E1, maka hitam bisa melanjutkan dengan menteri ke H4, skak. Putih memiliki 3 langkah pilihan, yaitu raja ke F1, raja ke E2, atau pion ke G3 menutup skak. Pertama, jika raja ke F1, maka menteri ke F2, maka akan langsung skakmat. Tentunya ini tidak akan dipilih oleh pemain putih. Atau jika raja ke E2, menteri ke F2, skak. Memaksa raja ke D3, kemudian kuda ke C5, skak. Paksa lagi raja ke C3, dan menteri ke D4, skakmat. Sekarang kita lihat opsi terakhir, yaitu pion ke G3, menutup skak. Dan ini adalah pilihan terbaik untuk putih. Di posisi ini, kita ambil saja pion G3 ini dengan kuda memukul pion G3, mengancam benteng, sekaligus ancaman open skak setelah kuda berpindah. Jika putih melanjutkan serangannya
dengan kuda memukul benteng H8, maka kita tidak perlu memukul benteng H1 ini. Hitam hanya butuh memundurkan kudanya ke E4, open skak. Raja ke F1, maka akan kembali skakmat dengan menteri ke F2. Jadi raja ke E2, menteri ke F2, skak. Raja ke D3, dan langkah selanjutnya sama seperti langkah sebelumnya, yaitu kuda ke C5, skak, paksa raja ke C3, lalu menteri ke D4, skakmat. Sekarang kita mundur setelah langkah kuda memukul pion G3 tadi. Bagaimana jika di posisi ini pion H memukul kuda G3? Maka menteri memukul benteng H1, skak. Putih memiliki pilihan langkah raja ke E2 atau gajah ke F1 menutup skak. Jika raja ke E2, maka kuda ke D4, skak. Dan di sini putih sudah tidak bisa lagi mempertahankan menterinya, karena raja hanya bisa ke D3 atau ke F2 atau ke E3. Jika semisal raja ke D3, maka menteri memukul menteri, jelas hitam sangat unggul dan dipastikan akan memenangkan pertandingan ini. Kita kembali, bagaimana jika setelah menteri memukul benteng H1, skak? Di sini putih menutup skak dengan gajah mundur ke F1. Maka hitam melakukan rokade, mengepin kuda. Menteri ke E2 menambah perlindungan pada gajah. Maka kuda ke D4 mengancam menteri. Menteri ke G2 mengadu menteri. Menteri pukul menteri, gajah pukul menteri. Lalu kuda memukul pion C2, skak, menggarpu benteng. Raja ke D1, kuda memukul benteng A1. Kemudian kuda meloloskan diri dengan memukul pion E5. Pion ke D6 mengancam kuda. Di sini, jika putih menyelamatkan kudanya ke D3, maka selamat. Gajah ke G4, skak. Raja hanya bisa ke E1. Benteng A ke E8, skak. Paksa gajah menutup skak. Dan benteng memukul gajah E4, skakmat. Kita lihat pilihan kedua dari putih. Setelah kuda memukul pion E4, skak. Raja ke E2. Maka kita lanjutkan dengan kuda ke D4, skak. Raja putih memiliki 4 petak untuk menghindari skak, yaitu raja ke E1, raja ke D3, raja ke F1, atau raja ke E3. Pertama, jika raja ke E1, maka menteri ke H4, skak. Jika raja ke F1, maka jelas menteri ke F2, skakmat. Jadi pion ke G3 menutup skak adalah langkah satu-satunya yang dimiliki oleh putih. Maka kuda memukul pion G3 mengancam benteng, sekaligus ancaman open skak setelah kuda berpindah. Jadi pion memukul kuda, menteri memukul benteng H1, skak. Raja ke F2, dan menteri memukul menteri. Kuda memukul benteng H8, lalu menteri ke F3, skak. Jika raja ke E1, maka kuda memukul pion C2, skakmat. Atau jika raja ke G1, maka menteri memukul pion G3, skak. Dan di posisi ini, hitam pastinya sangat diunggulkan. Kita kembali di posisi setelah kuda ke D4, skak. Jika raja ke D3, maka kuda ke F2, skak, menggarpu raja dan menteri. Raja ke E3, maka kuda memukul menteri. Dan di posisi ini, hitam juga masih sangat unggul. Kita coba langkah lainnya. Setelah kuda ke D4, jika raja ke F1, maka menteri ke F6, skak.
Jika raja ke E1 atau ke G1, maka akan skakmat dengan menteri ke F2. Jadi di sini, terpaksa menteri ke F3 menutup skak. Lalu kuda memukul menteri, pion memukul kuda F3. Menteri memukul pion F3 skak. Raja ke G1, maka akan langsung skakmat dengan menteri ke F2. Jadi raja ke E1, menteri memukul benteng H1 skak. Raja ke E2 atau gajah ke F1 menutup skak adalah opsi dari pemain putih. Jika raja ke E2, maka menteri memukul pion H2 skak. Raja ke E3, menteri ke F4 skak. Raja ke D3, kuda ke C5 skak. Jika raja ke E2, menteri memukul gajah C4 skak. Jadi di sini raja ke C3, tapi menteri ke D4 skak. Raja ke B4, pion maju ke A5 skak. Raja ke B5, pion ke C6 skak. Raja hanya bisa ke B6. Dan terakhir, kuda ke E6, open skak, dan skakmat. Coba kita lihat setelah menteri memukul benteng H1. Jika di sini, gajah ke F1 menutup skak, maka kita balas saja dengan melakukan rokade. Mengunci pergerakan kuda. Pion ke D3 mengancam kuda, maka benteng memukul kuda F7. Pion memukul kuda di E4, benteng memukul gajah F1, skak. Raja ke D2, menteri memukul pion A2, skak. Raja ke C3, lalu benteng memukul gajah C1. Hitam dipastikan memenangkan pertandingan ini. Kita kembali, sekarang kita lihat setelah kuda ke D4 melakukan skak. Raja ke E3, maka menteri ke H4. Jika benteng ke F1 menjaga petak F2 dan F4, maka kita lanjutkan dengan pion ke D5, menyerang gajah dengan tujuan utama membuka akses gajah terang di C8 untuk membantu serangan. Jika gajah memukul pion D5, maka gajah ke G4 mengancam menteri. Menteri terpaksa ke E1 mengadu menteri. Maka kuda memukul pion C2, skak, sekaligus forkingan terhadap menteri. Raja memukul kuda E4, lalu kuda memukul menteri E1. Kuda memukul benteng H8, lalu gajah ke F3, double skak. Raja ke E3, menteri ke D4, skakmat. Atau jika raja ke F5, menteri ke F6, juga skakmat. Kita lihat kemungkinan langkah lain dari putih setelah menteri ke H4. Jika putih memilih kuda memukul benteng H8, maka menteri ke F4 skak. Paksa raja ke D3, lalu kuda ke C5 skak. Paksa lagi raja ke C3, lalu kuda ke B5 skak. Jika gajah memukul kuda B5, maka menteri ke D4 akan langsung skakmat. Jadi di sini, raja putih harus bergeser ke B4. Pion ke A5 skak. Raja putih tidak memiliki pilihan lain kecuali memukul kuda. Jika raja memukul kuda C5, maka pion ke D6 skak. Raja memukul kuda B5, gajah ke D7 skakmat. Atau di sini, jika raja memukul kuda B5 terlebih dahulu, maka pion ke C6 skak. Raja memukul kuda C5, maka menteri ke D4 skakmat. Jadi di sini,
raja ke B6. Lalu kuda ke A4, skak. Paksa lagi, raja ke C7. Dan terakhir, pion maju ke E4, open skak, dan skak mat. Kita kembali di awal setelah kuda memukul pion E4, skak. Pilihan ketiga dari putih adalah raja ke F3. Maka menteri ke F6, skak. Raja memukul kuda E4, lalu pion ke D5, skak. Jika gajah memukul pion D5, maka menteri ke F4, skak. Raja ke D3, kuda ke B4, skak. Pilihan langkah raja adalah ke C3 atau ke E2. Jika raja ke C3, maka kuda memukul gajah D5, skak. Jika raja ke B3, maka menteri ke B4, skak mat. Atau jika raja ke D3, maka gajah ke F5, skak. Raja ke E2, lalu gajah ke G4, skak. Di sini, raja harus ke E1. Jadi menteri ke E4, skak. Lalu gajah memukul menteri. Benteng memukul gajah D1. Kemudian hitam bisa melakukan rokade. Benteng ke E1 mengancam menteri. Menteri ke F4, skak. Raja ke E2. Dan di sini, hitam sangat diunggulkan. Kita mundur pada langkah setelah pion ke D5 melakukan skak. Bagaimana jika di sini raja memukul pion D5? Maka kuda ke B4, skak. Raja hanya bisa ke C5 atau ke E4. Jika raja ke C5, maka menteri ke B6 akan skak mat. Atau jika raja kembali ke E4, menteri ke F4 juga skak mat. Kita lihat lagi pilihan raja berikutnya. Setelah kuda memukul pion E4, skak. Raja ke F1. Maka menteri ke H4 mengancam skak mat di F2. Menteri ke F3, lalu kuda ke D4 mengancam menteri. Menteri ke E3, kuda memukul pion C2. Menteri ke E2, kuda ke G3, skak, dan menggarpu menteri. Pion memukul kuda G3, lalu menteri memukul benteng H1, skak. Raja ke F2, maka hitam melanjutkan dengan rokade. Menteri ke F1. Kemudian menteri memukul menteri, skak. Raja memukul menteri, kuda memukul benteng A1. Raja ke G1 menghindari serangan tidak langsung dari benteng F8. Jadi benteng memukul kuda F7. Gajah memukul benteng, skak. Raja memukul gajah F7. Di posisi ini, hitam masih sangat diunggulkan dengan keunggulan 1 perwira benteng plus 2 pion. Kita mundur pada langkah setelah menteri ke H4. Di sini putih menjawab dengan menteri ke E1 mengadu menteri. Maka kita lanjutkan saja dengan kuda ke G3, skak. Menteri memukul kuda G3, lalu menteri memukul gajah C4, skak. Pion ke D3 menutup skak, sekaligus membuka akses gajah gelap di C1. Maka menteri memukul kuda F7, skak. Raja ke E1, lalu kita bisa melakukan rokade. Dan di posisi ini, hitam unggul posisi dan unggul 1 pion penuh. Kita lihat lagi pilihan raja yang kelima setelah kuda ke E4, raja ke E3. Maka menteri ke H4, kuda memukul benteng H8, menteri ke F4, skak. Jika raja ke D3, maka kuda ke B4, skak.
raja ke E2, lalu menteri ke F2, skak mat. Atau jika setelah menteri ke F4 melakukan skak, raja menghindar ke E2, maka menteri ke F2, skak. Paksa raja ke D3, lalu kuda ke B4, skak. Paksa raja memukul kuda E4, dan terakhir, menteri ke F4, skak mat. Kita lihat pilihan ke-6. Setelah kuda ke E4, skak, raja ke G1, menteri ke H4. Di sini menteri putih harus menjaga menteri hitam agar tidak ke petak F2 atau ke petak F1 melakukan skak mat. Jika menteri ke E2, kuda ke D4 mengancam menteri. Menteri harus tetap melindungi petak F2 dan petak E1. Jika menteri ke F1, maka kita lanjutkan dengan benteng ke F8, mengepin kuda. Pion ke D3 mengusir kuda sekaligus membuka akses gajah. Maka kuda mundur ke D6, mengadu kuda. Kuda memukul kuda D6, skak. Pion C memukul kuda D6, dan benteng masih mengancam menteri. Di sini menteri tidak bisa lagi melindungi petak F2, karena petak E2 dan petak F3 dijaga oleh kuda. Dan jika menteri ke D1, maka menteri ke F2 akan langsung skak mat. Jadi terpaksa menteri memukul benteng F8, skak. Raja memukul menteri F8, lalu raja ke F1 mengantisipasi menteri ke petak E1. Jadi kuda memukul pion C7 masih mengancam skak mat dengan menteri ke E1. Di posisi ini, hitam juga sangat unggul dan dipastikan akan memenangkan pertandingan. Kita mundur di langkah sebelumnya, yaitu setelah menteri ke H4. Kita sudah lihat jika menteri ke E2. Sekarang kita lihat jika menteri ke F1, maka benteng ke F8 mengepin kuda. Pion ke D3 mengancam kuda, lalu kuda mundur ke D6. Kuda memukul kuda D6, skak. Pion C memukul kuda. Menteri bergeser ke E2, kemudian kuda ke D4 mengancam menteri. Menteri ke E3, lalu kuda memukul pion C2, menggarpu menteri dan benteng. Menteri ke E2, menteri ke D4, skak. Setelah menteri ke F2 menutup skak, maka menteri memukul menteri, skak mat. Kita kembali di awal. Setelah gajah memukul pion F2, skak. Jika raja memukul gajah F2, kemungkinan langkahnya sudah kita ulas satu persatu. Sekarang kita lihat, jika raja ke F1 tidak mengambil gajah F2, maka menteri ke E7, lalu kuda memukul benteng H8, kemudian kita dorong pion ke D5. Jika gajah memukul pion D5, maka gajah ke G4 menyerang menteri. Dan di sini, menteri putih terjebak. Di posisi ini, hitam juga sangat diunggulkan. Kita mundur sedikit di posisi setelah pion ke D5. Tadi sudah kita lihat jika gajah mengambil pion D5. Sekarang kita lihat apa jadinya jika pion memukul pion D5. Maka kuda ke D4. Pion C3 mengusir kuda, sekaligus memberi jalan untuk menteri menyerang raja di petak A4. Maka gajah ke G4, dan setelah menteri ke A4 melakukan skak, kita tutup saja dengan kuda ke D7. Di posisi ini, jika pion C memukul kuda D4, maka menteri ke F6 mengancam skak mat 2 langkah setelah gajah F2 berpindah. Pion D memukul pion E5 mengancam menteri, maka menteri ke F4. Jika pion maju ke E6 mengancam skak dengan memukul kuda D7,
Tetapi hitam memiliki tempo serang yang lebih cepat dengan gajah ke D4, open skak. Raja hanya bisa bergeser ke E1, maka menteri ke F2, skak mat. Atau jika di sini pion maju ke D3, membuka serangan gajah C1 pada menteri. Maka gajah mundur ke E3, open skak. Raja hanya bisa ke E1, dan kembali menteri ke F2, skak mat. Kita mundur pada pilihan langkah yang ketiga, setelah gajah memukul pion F2, skak. Jika raja ke E2, maka kuda ke D4, skak. Opsi pertama, raja memukul gajah F2, maka kuda ke E4, skak. Raja ke G1, menteri ke H4 mengancam skak mat di petak F2. Jadi menteri ke F1 melindungi petak F2. Maka kita geser benteng ke F8, mengepin kuda. Pion ke G3 mengancam menteri. Maka kita pukul saja pion ini dengan kuda. Setelah pion H memukul kuda G3, maka menteri memukul pion G3, skak. Langkah paksa, menteri ke G2, menutup skak. Lalu kuda ke F3, skak. Paksa raja ke F1, kemudian menteri ke E1, skak mat. Kita mundur sedikit di langkah setelah kuda ke D4, skak. Opsi kedua, raja putih tidak memukul gajah F2. Raja ke D3, maka menteri ke E7. Kuda memukul benteng H8, maka kita dorong saja pion ke D5, mengancam gajah. Jika pion E memukul pion D5, maka gajah ke F5, skak. Raja ke C3, maka kuda ke E4, skak. Raja kembali ke D3, lalu kuda ke C5, double skak. Memaksa raja kembali ke C3, lalu kuda ke A4, skak mat. Kita mundur sedikit setelah pion ke D5. Sekarang kita lihat, jika gajah memukul pion D5, maka kuda memukul gajah D5, pion E memukul kuda D5, maka gajah ke F5, skak. Jika raja ke C3, maka akan skak mat dengan menteri ke C5. Atau jika raja ke C4, pion ke G5, skak. Paksa raja ke C3, lalu menteri ke C5, skak mat. Kita mundur sedikit setelah menteri ke E7. Di sini hitam menunda memukul benteng, tetapi pion ke C3 mengancam kuda. Maka kita majukan saja pion ke D5, juga mengancam gajah. Gajah atau pion memukul pion D5 sama saja. Jika di sini gajah memukul pion D5, kuda memukul gajah D5. Di sini putih memiliki dua pilihan. Jika pion C memukul kuda D4, maka kuda ke B4, skak. Raja ke E2, gajah ke G4, skak. Di sini, menteri akan hilang. Atau jika raja ke C4, maka gajah ke E6, skak. Pion ke D5, menteri ke C5, skak. Raja ke B3, lalu kuda memukul pion D5. Kuda ke C3, kuda memukul kuda C3, open skak, dan menggarpu menteri. Raja ke C2, kuda memukul menteri D1, open skak. Jika raja pukul kuda, maka gajah ke G4 akan langsung skak mat. Di sini, hitam juga sangat diunggulkan. Kita kembali pada langkah kelima di awal permainan tadi. Setelah gajah ke C5, di sini putih memilih melakukan skak dengan gajah memukul pion F7.
Raja ke E7, gajah kembali ke C4. Selanjutnya kuda akan ke F7, menggarpu menteri dan benteng. Maka kita balas saja dengan pion ke D6, membuka akses gajah terang. Kuda ke F7, maka menteri ke F8. Kuda memukul benteng H8, maka gajah memukul pion F2, skak. Raja memukul gajah F2, lalu kuda memukul pion E4, double skak. Raja ke G1 atau ke E1, menteri ke F2 akan langsung skak mat. Jadi di sini, raja ke E2, lalu menteri ke F2, skak. Raja ke D3, kuda ke C5, skak. Raja ke C3, menteri ke D4, skak mat. Atau di sini, setelah kuda memukul pion E4, double skak, raja ke E3, maka menteri tetap akan ke F2, skak. Jika raja memukul kuda E4, maka gajah ke F5, skak. Paksa raja ke D5, dan kuda ke B4, skak mat. Atau jika setelah menteri ke F2, di sini raja ke D3, maka kuda ke C5, skak. Raja ke C3, menteri ke D4, juga skak mat. Kita kembali, setelah gajah memukul pion F2, skak. Kita sudah lihat opsi sebelumnya, yaitu raja memukul gajah F2. Bagaimana di sini? Jika raja ke E2, maka gajah ke G4, skak. Jika raja memukul gajah F2, maka selanjutnya langkahnya akan sama dengan sebelumnya, yaitu kuda memukul pion E4, double skak. Raja ke E3, menteri ke F2, skak. Raja ke D3, kuda ke C5, skak. Paksa raja ke C3, dan lagi-lagi menteri ke D4, skak mat. Jadi demikianlah kemungkinan langkah balasan dari putih setelah terjebak oleh jebakan Traxler counter attack. Terima kasih telah menonton video ini, dan semoga video ini dapat menambah wawasan kita dalam permainan catur. Sampai jumpa pada video-video menarik selanjutnya, tentunya tetap di channel Style Catur. Akhir kata, salam Gens Unasumus.